Selamat datang di Startup, tempatnya orang kreatif tanpa batas. Dan kali ini seperti biasa kita bakal berbincang mengenai dunia musik dan tentunya lagu terbaru. Ini sudah ada bintang tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi. Kita sering ngobrol ya. Ada Shakira Jasmine. Hai. Luar biasa. Kakak apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Shakira sendiri Baik. gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Gimana nih sekarang kesibukannya? Udah mulai apa aja? Mama jatuh. Kesibukannya udah mulai banyak konser, banyak festival, terus kayak ada beberapa aku lagi buka bisnis juga, jadi kayak lagi Bisnis apa itu? bakmi, jangan lupa datang ya ke Bakmi Noodle Bar, Rockin Noodle Bar, tempatnya di Taman Cihapit. Aku kesana Di loh sebelah- waktu itu. Oh iya? Nge-review. Oh iya? Iya, waktu. Oh iya, ya ampun makasih udah ke Rockin. Iya, kita Gimana udah rasanya? Wah enak sih menurut Enak? aku. Gurih juga. Oh ya? Pokoknya beda sih dari. Kuahnya? Tapi kita udah kan nyobain bakmi itu ada 3 ya kalau nggak salah. Lebih dari 3 lah. Oh iya, Star Glam tuh Cokin, Feng, sama Rockin. Wah, luar biasa. Mana yang Tapi paling enak? Tapi ini kita tuh pesen 2 menu ya kalau nggak salah. 2. Gitu. Enak tapi lah ya. Enak, mantap banget. Kuahnya gimana? Nah itu dia, kuahnya tuh pokoknya kayak apa ya, dikasih kayak bumbu khas gitu sih. Rempah-rempah kerasa. gitu ya? Rempah-rempahnya itu yang kerasa. Mantap. Mantap pokoknya. Oke, jangan lupa mungkin buat sobat gamers yang juga penasaran dengan bakmi apa tadi? Rockin Noodle Bar. Rockin. Nah, itu bisa aja langsung datang. Kalau saya itu tempatnya itu depan mesnya apa gitu ya? Ya, Mes Perwira depan. Perwira ya? Nah, Dari di kecil gitu, tapi kalian bisa makan di sana. Gak sampai malam ya katanya. Belum, karena kita masih trial opening. Sampai sekarang pun kita masih trial opening. Jadi kayak akhir tahun baru bawa grand opening. Ya, mudah-mudahan ya. Biasanya kan yang gampang terkenal kan di TikTok. Nah, kebetulan kita tahu dari TikTok sebenarnya. Oh ya? Dari situ tuh. Cobain kan satu. Oh udah dapat akhirnya. Iya, emang TikTok luar biasa. Semoga lancar juga Shakira. Makasih banyak. Untuk ini termasuk mungkin lagu terbarunya yang berjudul Just apa sih lupa? Just a Crush Thing. Just a Crush Thing. Yes, Just a Crush Thing. Just a Crush Thing. Ini kenapa judulnya bahasa Inggris lagi? Atau memang melanjutkan yang Meant to Be atau gimana? Bisa dibilang ini lagu yang satu warna sama Meant to Be. I mean bisa dibilang satu album lah ya. Bismillah ya, semoga. Target di tahun ini berarti album. Tahun Next year. Oh ini tayangnya kapan? Pasti cepet sih kalau sekarang sih. Oh ya udah, sebelum berarti tahun baru lah ya. sebelum tahun baru udah tayang. Kalau sebelum tahun baru berarti next year probably ya. Jadi kenapa bahasa Inggris kenapa bahasa Inggris ya? Karena emang nggak tahu aja. Atau mungkin aku nebak-nebak aja sih supaya lebih universal aja kali ya, bisa dinikmati oleh lebih banyak orang juga. Pengen gitu. semua orang menikmati juga Nah itu dia. di seluruh muka bumi ini Dan seisinya. dan seisinya. Oke, untuk lagu dari Just a Crush Thing ini ceritanya tentang apa nih? It's about having a crush on somebody that you really like and you really adore. Tapi this specific person is like so popular and out of reach gitu loh. Jadi sampai kayak kita tuh insecure, bisa nggak ya dia ngelirik aku. Jadi kayak yaudah it's just a crush thing, kayak I don't care what's gonna happen next. I mean yaudah itu tetap just a crush thing aja, naksir aja. Jadi kayak misalnya memendam, kita tuh suka terhadap seseorang, tapi kita merasa insecure, merasa dia lebih apa ya mungkin ya lebih inilah ya kastanya mungkin ya, lebih kepada bukan kita rendah diri tapi kayak lebih kayak ya, gak percaya diri aja, kayak dia mau gitu ya, emang dia ngeliat kita ya, karena si orang yang aku maksud di sini tuh kayak dia celebrity artist idol gitu. Jadi kayak kalau misalnya referensinya tuh dari kayak misalnya popular kid yang ada di satu sekolah tapi dia tuh populer banget gitu loh. Terus kita tuh yang nerdnya gitu kayak dia mau nggak ya sama gue gitu. Tapi memang ini maksudnya cerita yang diangkat dari yang Shakira alami atau mungkin ada temen gitu. Bisa jadi sih, tapi kayak bukan sisi insecure-nya ya, maybe like the crush thing-nya iya. Cuman mungkin di make lagi kali ya, dibuat lagi supaya lebih nyampe aja gitu. Iya. Si insecure ini kan karena aku ngerasa remaja tuh semua orang tuh pasti nggak pernah nggak insecure. Kayak pasti ada yang dia insecurein apapun itu. Kakak pasti punya insecure juga kan? Iya pasti. Punya kan, semua orang pasti punya insecure, dan itu insecure itu bisa jadi bagus bisa jadi enggak gitu. Insecure untuk membangun diri kita jadi versi yang lebih baik itu kan lebih kayak daripada insecure yang rendah diri, menutup diri gitu. Nah mungkin motivasi di Just a Crush Thing ini tuh kayak lebih memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi gitu loh. Kayak insecure atas
misalnya dia udah pencapaiannya banyak banget, terus kita juga harus bisa. Tapi ya udahlah, naksir aja dulu sekarang gitu. Nah itu dia. Jadi memang kalau misalnya insecure sebenarnya hal yang wajar sih. Iya, wajar banget. Justru menurut aku sih kalau misalnya kita ambil sisi positifnya ya, itu kan memacu kita untuk bisa terus memperbaiki diri. Misalnya contoh kita insecure akan pencapaian orang lain. Nah kalau misalnya kita mungkin memotivasi dalam diri kita, ya udah pertama keberhasilan orang lainnya itu mungkin udah jadi jalannya dia. Tapi bukan berarti kita pun nggak bisa sampai titik itu. Tinggal bagaimana ya cara kita untuk berusaha gitu. Luar biasa ya seminar motivasi ini. Ya Allah. Ya beginilah. Jadi kita harus memberikan. Jadi sebenarnya kan uniknya lagu itu kalau misalnya kita bedah lagi, kan ada makna tersendiri kan. Termasuk lagu si Just a Crusting ini gitu. Nah, sebenarnya ada secret makna rahasia ya. Ada secret message di lagu Just a Crusting itu di bagian bridge yang all your friends are the cool kids and I'm the insecure kid. What am I doing? I should have just stopped thinking about you. Terus ternyata cowoknya jawab, thinking about me, please call me soon. Terus kayak you know I want you. Kayak gue bisa kok notice lo gitu. Jadi kayak ternyata nih pengen matain stigma kalau misalnya bisa aja sih orang itu notice lo gitu. Jadi kayak ya udah. Ya kadang memang orang tuh kurang peka karena memang belum ada memang usaha kita untuk menuju ke sananya gitu. Kita harus ada usaha juga sih kalau mau di-notice. Oke, mantap. Pokoknya nanti tinggal ditonton, udah tayang juga ya di Musical Studio. Udah. Untuk video klipnya juga, dan yang ngambilnya memang lebih ke ini ya, sekolah gitu, konsep temanya gitu. Iya, karena emang pengen kayak beruntutan gitu loh. Jadi karena pengen bikin album. Jadi ntar pengen di albumnya tuh ini lagi sekolah, zaman sekolahnya, ntar ketemu lagi, ntar jadi Just a Crusting ini bakal ada lanjutan dari Insya Allah. That's why di video klipnya masih anak-anak SMA gitu. Mungkin, dan aku di poni juga kan. Sampai sekarang masih ada poninya. Iya, tapi aku ngelihat Shakira Jasmine pakai SMA tuh masih cocok sih. Tapi oh iya ya. Iya, tapi pastilah. Shakira Jasmine dari lulus kayak itu kan gak jauh juga kan? Iya, nggak jauh. Nggak jauh juga. Enggak kok, nggak jauh. Ya lumayan lah. Oke. Untuk video klipnya aku suka sih kayak sinematiknya itu dapat banget. Oh iya ya. Itu gimana awal bisa mengkonsep video klip tersebut? Karena keinginan aku kerja sama Mas Bagus Tresnaji selaku director dan DOP-nya dari Just a Crusting ini, dan dia sangat-sangat kreatif dan terbuka banget buat aku. Apalagi Miura Films juga sangat amat open collaboration with me, kayak they listen to me, they listen to what I want gitu. Saya apa yang aku pengen di MV ini, terus apa lagunya tentang apa, ngomongin apa dan lain-lain. Perlu udah dikupas tuntas. Bahkan Mas Bagus tuh sampai tanya, color palette kamu apa, terus kayak ini apa, ini apa. Dan aku tuh, Mas Bagus ngebantu banget aku cari color palette aku, which is color palette aku adalah biru muda kan, sekarang biru sky ini. Itu warna favorit Shakira juga? One of. Itu lebih ke cincin akik gitu. Ini ya biru. Nih guys, jadi kayak harus ada unsur warna biru di diri aku meskipun cuma sedikit gitu. Kenapa suka warna biru? Apa mungkin kayak menggambarkan apa gitu? Kayak gitar warna biru kan juga. Oh, terus iya, logonya juga warna biru. Iya. Itu salah satu gitar favorit kamu juga ya? Iya, gitar favorit aku. Wah, luar biasa. Itu tuh dipakai waktu pas main to be kan ya? Iya, dipakai pas main to be. Pertama kali atau sebelumnya memang udah? Pertama kali di main to be sih. Kalau untuk di worldwide gitu. Kalau untuk di public gitu pertama kali main to be. Cuman kenapa warna biru tuh karena aku suka langit. I love watching skies. I even punya kayak satu album gitu di handphone aku, kayak isinya langit-langit gitu, ada langit pink, langit sore-sore, aku foto pakai HP aja gitu. Ya kalau misalnya ada 2000 fotoan. 2000 foto. Langit doang. Ya ampun, belum selfie-nya. Iya. Berapa berarti fotonya? Banyak banget ya, 2000. Tapi kalau misalnya kita bedah ke dalam filosofi hidup, guys, ini agak deep nih. Agak deep ya. Kalau ini aku mengutip dari Raffi Ahmad. Wah. Kalau kita tuh harus berprinsip bahwa kita tuh bukan hanya ingin sekedar jadi bintang, tapi jadi langit, supaya nanti suatu saat kita bisa menempelkan bintang-bintang di langit itu. Wow. Karena bintang kan bisa redup, tapi langit keren akan banget. terus bersinar. Keren banget. Makanya dia bikin Trans Entertainment ya. Nah itu, dia bikin Trans Entertainment, nempelin bintang-bintang. Luar biasa ya. Tapi dia langitnya gitu ya. Iya ya, dan itu berhasil loh. Keren betul. Ya Kak Raffi ya. Kak Raffi emang keren banget. Makanya jadi salah satu inspirasi ya, terlepas
dari kontroversi yang dibuat ya kita harus lihat Sisi sisi baiknya. positifnya, sisi baiknya yang mungkin itu yang jadi Apa yang bisa dipetik ya di yang bisa kita tuai juga. Oke. Kalau konser gimana? Sudah mulai jalan? Alhamdulillah udah banyak festival-festival dan kemarin terakhir Kerlap Kerlip Fest. Terus nanti bakal ada di Kalimantan juga. Wow. Acara apa? IKM ya? IKM. Kementerian gitu. Oh, acara kementerian. Oke. Pemerintahan. Oh, lumayan ya. Paling jauh ke Kalimantan atau ada yang paling jauh lagi? Paling jauh ke Malaysia tapi itu udah lama banget. 2018. Nyanyi ya kalau nyanyi. Kalau nyanyi ya. Tapi saya kira tuh serba bisa multi talent Ya ampun, amin ya Maksudnya Allah. acting bisa, main guru-guru gokil kan. Oh iya. Terus nyanyi bisa, terus nge-konten juga bisa. Amin. Gitu. Yang ngajarin volley sama. Volley. Nggak nyambung ya. Volley ke badminton. Kalau badminton masih masuk. Oh, badminton masih bisa. Aku main badminton. Oh, olahraganya badminton. Iya, dulu sempat ikutan bukan klub gitu ya, jadi kayak tempat badminton gitu ada gor-goran di dekat rumah nenek. Terus kayak main gitu lagi SD atau kan kecil. Terus kayak suka aja sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang masih main ini juga badminton. Harusnya masih ya. Aku tuh setiap hari Senin kalau hari apa gitu di Siliwangi tuh sama teman-teman kalau lagi di Bandung. Iya. Di apa sih namanya? Oasis. Iya, Oasis. Terus sekarang udah pindah jadi kemana gitu. Pokoknya aku tuh selalu badminton, nyempetin seminggu sekali. Karena itu kan olahraga yang menggunakan salah satu kekuatan fisik juga ya. Tangan, kaki dan segala macam ikut bergerak. Tapi tuh aku kalau misalnya main badminton gak kerasa capek loh. Badminton nggak kerasa Badminton capek? doang. Dan tiba-tiba udah keringetan aja. Karena suka aku Nah itu ya. Nah ini menjadi pelajaran juga kalau misalnya kita suka terhadap sesuatu hal yang kita kerjakan ya nggak akan kerasa juga gitu. Tiba-tiba ya siapa tahu mungkin sudah mencapai ke titik keberhasilan gitu. Ih, banyak banget ya quote-nya. Woi, Apa dan apa tadi? karena usaha itu sudah mengkhianati hasil. Gitu. Mau kapanpun itu kalau usahanya udah tetap udah mutlak nih kita pengen ini, kita pengen ini terus aja sebutin. Pengen keluar negeri, pengen ini, misalnya pengen apa, pengen makan, pengen ini itu. Karena ucapan kan adalah doa. Ya, Nggak diucapin aja doa gitu loh. Maksudnya apalagi diucapin gitu. Coba tahu di antara amin orang-orang tuh ada amin yang terkabul gitu, ada yang nyangkut gitu. Jadi kayak aku selalu percaya law of attraction itu ada. Oh, luar biasa. Oke, saya kira kalau tadi sih menarik sih. Tapi berarti mimpi terbesar kamu adalah seorang penyanyi. Karena kan kamu udah mencoba berbagai hal ya dalam dunia entertain gitu. Melawak juga udah. Iya ampun, iya lagi. Iya lagi. Kayak Shakira Jasmine itu karena dia adalah seorang penyanyi. Tapi kalau dia adalah seorang pawang hujan, namanya berubah jadi Shakira Jas Hujan. Wis. Tapi kalau misalnya online shop beda lagi, kira just tip. Oh iya, Just Tip. Tuh kan langsung nyambung kan. Nggak tahu otomatis aja udah lama udah sering misalnya di beberapa acara lawak. Iya. Jadi kayak Agak flat ya mereka tuh acara-acara. pinter-pinter tahu, maksudnya kayak Kang Sule, kayak Iya, bener-bener. Om Andre. Dan itu kan rata-rata mereka spontan ya. Tok langsung kayak, wih udah ini lagi, wah ini bridgingnya tiba-tiba kesini, tiba-tiba apa built in apa, oh keren ya, maksudnya kayak, oh. Iya, benar. Jadi aku mau nggak mau bukan nggak mau apa ya, secara tidak langsung ikut-ikutan face-nya mereka juga, cek gitu. Jadi ke bawah gitu ya. Oh iya. Dan mereka juga membantu dan mensupport lawakan Nah, aku. itu betul. Karena Jadi kalau di saling dalam dukung. komedi kan ada setup, ada punchline biasanya, Iya, ada gongnya punchline. lah ibaratnya. Jadi dan saya kira yang jadi setupnya nanti punchline itu dari mereka Iya. gitu. Nah, aku sebenarnya lagi belajar juga stand up comedy. Oh ya? Iya, Coba kayak- ngelawak. Coba ada. Kayak misalnya semangat buat teman-teman yang lagi LDR, gue tahu memang agak susah gitu ya jarak kota. Tapi sih masih mending ya jarak kota. Dibandingkan gue sampai saat ini masih beda perasaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi lah. jarak kota atau nggak beda perasaan. Nah itu punchline-nya. Beda perasaan. Kok jadi ngajarin stand up? Oke, saya kira kita lanjut masih ke lagu Just a Crush Thing ini. Yes. Untuk proses pembuatan lagunya itu berapa lama gitu? Aku tuh ngejalanin proses ini, kalau aku bikin lagu ini kan I wrote this song a year ago. Setahun yang lalu aku tulis. Terus kayak produce dan lain-lainnya tuh baru 3 bulan terakhir gitu. Dan produce seru banget karena it's my first time producing my own song Ya. with my friends. Jadi ada Karama tuh music engineer juga, dia session player juga, Karama, terus KRS sama aku bertiga. Kita tuh produce bareng lagu Just a Crush Thing. Kayak bener-bener berjuang banget sampai
temen aku ada, jadi aku punya teman namanya Kashfi. Kashfi itu sekarang lagi kuliah di Belanda. Sebelum dia lagi ke Indo tuh lagi liburan, terus dia bantuin terus akhirnya dia yang ngisi keyboard. Jadi bener-bener kayak semua musiknya kita yang ininya gitu. Si Kashfi ngisi keyboard, terus ternyata dia harus udah balik lagi ke Belanda kan. Jadi tapi untungnya kita sempet rekam dia di Jasa Crafting lagi main gitu. Oke, jadi memang masih untung bisa masukin instrumen itu gitu ya. Iya. Tapi memang ini pure dari Shakira ya, maksudnya dari lirik lagunya dan apa gitu. Apanya? Proses penciptaan lagunya. Iya pure. Aku bikin lagu tuh udah jadi satu full gitu sama semua liriknya dan lain-lain. Nah Karama sama KRS tuh menyempurnakan. Jadi kayak kayaknya part ini hilang, kayaknya part ini bisa digini gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh udah ada setahun yang lalu dibuat. Tapi baru dirilisnya di tahun sekarang. Itu memang karena disimpan dulu atau mungkin Shakira tipenya misalnya nulis lagu. Nah untuk nulis lagu itu per lagunya atau misalnya sekali nulis itu jadi 10 atau jadi berapa gitu atau gimana tuh? Aku sih mood-moodan lagi. Kayak dulu kan kita udah pernah ngobrol tuh tarik ulur. Itu kan cepat juga ya termasuk yang cepat juga. Yang tarik si Jasa Crafting juga cepet sejaman lah. Sejaman lebih. Cuman aku tuh lebih gini, oh ini partnya belum nemu, udah nggak usah dipaksain. Terus tiba-tiba ntar malam tiba-tiba apa gitu, rekam aja. Jadi nggak hanya memaksakan keadaan dan lain-lain, cuman tetap kerja dalam diam gitu loh. Jadi kayak sambil diam sambil mikirin. Aku tuh kadang kayak kalau sama mama tuh kayak, kamu kok bisa mau pakai baju apa, kok nggak mikirin sih hari ini? Aku tuh mikirin, cuman tuh kayak nggak kelihatan lagi mikirin aja gitu. Berarti kan jago kan nutupin. Kayak udah di luar kepala gitu. Tapi memang salah satu kesukaan juga ya untuk menciptakan lagu dari Shakira sendiri. Ada nggak misalnya kayak udah ada nih lagu tapi belum pingin dirilis gitu, Mas? Iya, seperti yang Jasa Crafting ini awalnya tuh aku nggak kayaknya lagu ini mah nggak bisa rilis, ntar aja lah. Akhirnya aku simpen. Dan kan kalau misalnya mau ngasih ke label tuh ke A&R harus ya proper lah ya. I mean bisa ada musiknya nggak proper banget, cuman setidaknya demonya tuh harus bisa dinikmatin juga gitu. Sehingga nanti ke A&R-nya bisa bayangin lagu ini bisa kayak ngapain gimana gitu kan. Dan aku tuh waktu itu nggak ada waktu buat bikin demonya, jadi kayak masih dalam voice note gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku sorry banget ntar yang ngedit ya guys. Kaget pasti wah gitu. Siapa tuh pasti pencet berubah jadi Iron Man. Oh dia ikut kupingnya langsung ini. Terus ini apa tadi sebenarnya? Akhirnya aku memantapkan diri untuk bikin si album itu kan. Awalnya mah nggak iseng sih, kayak kita tahu bakal apa, tapi kita present dulu. Kak Alan, aku lagi pengen bikin lagu ini, aku mau bikin sama Kak RS, kita ini gini. Kita produce bareng gini. Oh yaudah coba aja bikin dulu demonya. Akhirnya bikin demonya, dia approve, dan demonya itu untungnya demonya udah 75%. Jadi kita tinggal sempurnakan. Itu seru banget sih, pengen lagi deh. Oh jadi memang proses pembuatan lagunya ya kurang lebih seperti lah ya gambar. Iya, gitu. Imagine bikin suatu karya sama orang-orang yang emang kita percaya dan sama orang-orang yang emang kita deket gitu loh, dan nyambung banget. Jadi kayak itu kan, tapi kan kayak sama Karama udah pada punya anak kan. Jadi kayak aku tuh bahkan lebih sering main sama yang lebih tua dari aku, since aku di dunia ini gitu, di entertain ini. Sampai yang kemarin lucu banget. Kita mau workshop, terus tiba-tiba guys gak jadi, anak gue sakit, masuk rumah sakit katanya. Hari ini workshop gak jadi, anak gue sakit. Oh iya terus cepet sembuh kak, gini. Terus kayak ditunda lagi. Jadi kayak udah pada punya anak gitu, lucu banget. Dan kadang anaknya suka ikutan di studio gitu, main sama anaknya. Berarti Shakira tuh lebih tipe orang yang ingin dinaungi kali ya? Mungkin ya. Cocok sih aku ngerasanya sama yang lebih tua. Tapi memang itu pertama kali collab lagu untuk menciptakan lagu dengan Kang Alan atau sebelumnya memang udah pernah? Pertama kali Kak Alan tuh A&R Musika, dan yang produce lagu tuh ke aku, Karama sama KRS. Jadi it's my first time producing my own song and with mereka berdua gitu. Walaupun sebenarnya mereka sebelumnya udah pernah ngiringin aku, nge-sessionin aku di beberapa gig gitu. Oke, luar biasa. Tapi yang pasti harus ditonton juga karena
ini relate banget, terutama mungkin yang lagi memendam rasa dengan seseorang tapi tidak kesampaian si rasa tersebut, atau mungkin tersimpan dalam waktu yang lama dan muncul dalam bentuk penyesalan. Waduh, Jangan ya. panjang ya. Jangan panjang urusannya. Tapi yang paling yang menarik di sini kan ibaratnya apa ya, lagu tersebut kan mewakili kepada seseorang yang mungkin memiliki perasaan yang sama gitu. Nah, kalau menurut Shakira Jasmine sendiri, apa yang mungkin ingin disampaikan gitu ke orang-orang yang kayaknya ini relate gitu dengan cerita gua gitu? Itu sih kayak lagu ini kan bisa banget dicocok-cocokin sama gini misalnya ada apa? Kita punya crush sama idol. Kayak aku punya crush sama BTS gitu loh. Maksudnya Kayak something like Shakira that gitu. tuh K-popper garis keras ya. Oh ya ampun. Sebenarnya aku sekarang ada udah Joss jarang. K-popers tapi banyak. Sekarang aku udah jarang dengerin K-pop sih. Oh, udah jarang dengerin K-pop. Aku dengerinnya yang girl groupnya malah. Aku Dengerin info kalau ada K-popers yang Norobos Pager itu. apa? Norobos Pager. Oh iya. Ada itu. Oh iya. ada. Tapi ada. emang kan mungkin saking fanatiknya ya, saking semangatnya ya, luar biasa. Nah itu tadi gimana? Yang, Oh. yang mau pesan yang disampaikan buat pendengar yang mungkin relate bisa dengan ya. ceritanya. Bisa jadi tuh si orang yang kita crushin tuh notice loh. Ingat ya, law of attraction. Ucapkan terus. Seperti ini. I don't chase, I attract. What belongs to me will simply find me. I don't chase, I attract. Money came. Jadi kayak manifestation gitu loh jadi. Iya. Diucapin aja law of attraction. Jadi kita apa yang kita kejar itu akan jadi kenyataan kalau kita percaya. Nah itu dia, afirmasi diri. kan ya. Oke, luar biasa. Beneran loh law of attraction tuh. Misalnya kita mimpi jadi miliarder, kita akan cari cara kan, Ya, gimana cara jadi miliarder. Kalau kita nggak pengen jadi miliarder, kalau kita nggak ada pikiran untuk jadi miliarder, kita nggak akan cari cara untuk jadi miliarder. Nah itu dia, apalagi ya Law of attraction. law of Anybody? attraction. Luar biasa. Oke, Shakira Jasmine kalau misalnya mau dengerin lagu Just Crush Thing. Just a Crush Thing ini bisa di platform mana aja? Just a Crush Thing itu bisa dengerin di seluruh digital streaming platform yang kalian punya di handphone kalian. Terus jangan lupa juga nonton music videonya di YouTube channel Musica Studios. Tapi keren loh, aku suka cara Musica Studio itu kayak page si video klipnya itu. Karena aku udah nonton juga ya kayak Zara Lola. Oh ya, Zara Lola. Sekarang udah mulai ini ya banyak yang nge-remake lagu-lagu zaman dulu terus dibawain lagi tuh di aransemen yang orang. Shakira Jasmine juga udah pernah kan ya? Pernah aku. Oke, yang pasti keren terus yang paling penting ini satu sih, bisa terus berkarya, bisa menciptakan dampak yang positif, dan paling penting lagi adalah bisa membangkitkan musik Indonesia di tengah yang sebelumnya sempat vakum atau ya karena pandemi ya, tapi sekarang udah mulai go lagi. Oke, terakhir mungkin Shakira Jasmine ada yang harapan tersendiri untuk Shakira Jasmine terutama di tahun 2023. Harapannya buat aku pengen musik aku gak hanya di Indonesia aja, tapi mungkin di mancanegara juga. Karena bahasa Inggris juga, jadi lebih universal, orang bisa lebih relate juga. Dan kayak aku pengen juga di festival-festival, di festival ketemu banyak orang dan dapat pelajaran-pelajaran lagi, ketemu banyak orang yang lebih bisa kasih aku ilmu atau gimana-gimana. Harapannya juga semoga musik Indonesia bisa semakin bersinar lagi dengan musisi-musisinya yang baru-baru, dengan musisi-musisi lama atau baru tuh kita tetap sama-sama musisi gitu loh. Jadi kayak toleransi musisi menurut aku tuh kayak bukan sebatas at least kita saling support gitu. Teman kita rilis lagu kita support, karena kita kan tahu ya seberapa sulitnya proses untuk memproduksi sesuatu atau kayak kita mempromosikan lagu kita atau gimana. Jadi kayak untuk teman-teman musisi di luar sana, yuk kita saling support karena kita semua tahu kan rasanya bagaimana. Nah itu dia, yang paling penting juga buat fans-fansnya jangan sampai mengkotak-kotakan musik. Oh iya ya, musik itu ya musik ya itu tergantung selera Anda, bukan berarti selera aku dengerin rock terus kakak dengerinnya indie gitu. Atau mungkin sosok indie gitu. No. Nah, tidak semua musik tetap sama, yang berbeda hanya selera kita hanya sendiri. Selera kita. Musisinya aja bikin musik sesuai seleranya, ikuti kata hati musisinya. Jadi kayak kalian aja sebagai pendengar ikutin kata hati juga. Yes, luar biasa ya. Oke, Shakira Jasmine makasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini, dan tentunya buat Sobat Kremers juga
support terus untuk musisi Indonesia supaya bisa terus berkarya, supaya kita bisa lebih menikmati karya. Sekali lagi bahwa musik tidak berarti untuk harus dikotak-kotakan. Setiap orang punya seleranya masing-masing, tergantung bagaimana cara kita memilih. Kalau misalnya nggak suka dengan musiknya, nggak usah dikata-katain, cukup simpan dalam hati aja, oke? Ya. Oke, kalau gitu saya Aldi Salman, sampai jumpa lagi di Start Talk, tempatnya orang kreatif tanpa batas.